Ya, adik-adik, ya kita lihat ya soal berikut ini. Pertanyaannya, di antara pernyataan-pernyataan di atas, kalimat yang sesuai dengan informasi pada teks ditunjukkan pada nomor. Penting ya sebuah ketelitian, kecermatan ya dalam mengerjakan soal LBI ini. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya yang C, 2, 3, 4 ya, sesuai dengan isi teks. Kita lihat ya kesesuaiannya. Pernyataan kedua, berdasarkan laporan ya, Indonesia menduduki peringkat ke-17 ya, sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Oke, kita lihat ya sesuai dengan ya paragraf kedua di kalimat pertama. Oke, pernyataan ketiga, rata-rata tarif listrik rumah tangga di Indonesia hanya 0,10 dolar AS per kWh, ya, jauh lebih murah dibanding Eropa. Sesuai dengan paragraf ketiga ada di kalimat kedua ya atau ketiga. Rata-rata tarif listrik rumah tangga di Indonesia hanya 0,10 dolar AS per kWh. Oke, terbukti pernyataan ketiga sesuai. Pernyataan keempat, ya, setiap pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat mengakibatkan polusi yang lebih tinggi pula. Sesuai dengan paragraf ketiga, ya, ada di bagian hampir akhir ya, bagian tengah ya. Kita lihat di situ kesesuaiannya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mengakibatkan polusi yang lebih tinggi. Oke, terbukti ya 2, 3, 4 sesuai. Kita lihat pernyataan yang tidak sesuai berarti 1 dan 5. Oke. Pernyataan 1 ya tidak sesuainya pada bagian karena penduduk Indonesia kehilangan 2,5 tahun. Ini tidak sesuai dengan pernyataan pada paragraf 1 ya. Di paragraf 1 dikatakan di situ penduduk Indonesia diperkirakan akan kehilangan. Ya, beda ya dengan pernyataan 1. Pernyataan 1 itu kehilangan, sementara pada teksnya itu diperkirakan akan kehilangan. Oke, itu ketidaksesuaiannya pernyataan 1 dengan teks. Berikutnya, pernyataan kelima juga tidak sesuai ya atau kurang lengkap ya. Di pernyataan 5 dikatakan penggunaan batu bara dan listrik yang murah telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, sementara di teksnya itu ada dua hal ya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterjangkauan listrik ya. Jadi kurang utuh ya penjelasan pada pernyataan 5. Oke, jawabannya yang C, 2, 3, 4 sesuai dengan teks. Ya, kita lihat ya soal ini. Ya, pertanyaannya, hal yang dibahas dalam petikan teks di atas adalah ya, jadi berkaitan dengan topik ya atau hal yang dibahas, hal yang dibicarakan dalam sebuah bacaan. Ya, jawabannya adalah yang A, sisi dilematis penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Oke, kita lihat ya, ada di mana? Ya, ada di paragraf ketiga. Namun, melihat masalah ini dari sudut pandang ekonomi, ada dilema yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi, penggunaan batu bara yang murah telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keterjangkauan listrik. Nah, sisi lainnya, hal ini berkontribusi sangat besar pada polusi udara akibat emisi pembangkit listrik batu bara. Itu dilemanya. Nah, ini yang dibahas ya pada bacaan ini. Oke, jadi jawaban yang A sesuai.
Kita lihat ya soal ini. Makna yang tepat untuk istilah emisi ya dalam paragraf ketiga adalah, kita lihat emisi ya, jawabannya yang E ya, kandungan gas mesin yang dibuang ke udara. Kata emisi ada di paragraf ketiga ya, di bagian tengah kita lihat. Sementara itu di sisi lain hal ini berkontribusi sangat besar pada polusi udara akibat emisi pembangkit listrik batu bara ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, emisi ini penyebab ya dari polusi udara tersebut ya. Nah, bisa kita cek ya dalam KBBI ya. Jadi adik-adik dalam memaknai sebuah istilah ya bisa kita lihat secara konteks, bisa kita lihat juga dari KBBI ya. Konteks maksudnya makna dalam kalimatnya. Oke, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cek juga ya kesesuaiannya. Oke, jawabannya E, tepat ya, sesuai dengan konteks dan sesuai dengan KBBI ya, kandungan gas mesin yang dibuang ke udara sebagai pengertian dari emisi. Kita lihat ya soal ini bertanya tentang alasan yang tepat terhadap pernyataan memiliki sumber energi yang murah sangat penting adalah, bertanya tentang isi teks ya, bertanya tentang informasi yang ada di dalam teks ya. Penting sebuah ketelitian ya untuk mengerjakan soal ini pastinya. Ya, jawabannya yang C, daya beli penduduk Indonesia masih relatif rendah. Oke, terbukti pada paragraf keempat ya di kalimat 1. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa memiliki sumber energi yang murah sangat penting. Nah, di sini alasannya karena masih banyak penduduk Indonesia memiliki daya beli yang relatif rendah. Sesuai ya dengan isi teks ya paragraf keempat kalimat pertama. Ya, kita lihat ya, soal ini bertanya tentang opini penulis berdasarkan bacaan di atas adalah. Oke, kira-kira apa opini penulis dalam bacaan ini? Ya, jawabannya adalah D. Menilai bahwa penggunaan batu bara dianggap lebih ekonomis daripada energi alternatif. Kita temukan opini penulis ini di bagian akhir ya, atau di paragraf akhir dari bacaan ya. Perhatikan, dengan demikian meskipun batu bara menjadi penyumbang utama polusi udara, penting untuk disadari bahwa Indonesia masih mengandalkan energi dari batu bara karena keterjangkauannya, sehingga penggunaan batu bara dianggap lebih ekonomis ya daripada energi alternatif ya. Opini penulis ini sesuai dengan topik ya, bacaan ini terkait dilematisnya ya penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Oke, kita lihat ya, opini penulis itu merupakan pandangan penulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pernyataan akhir ya di bacaan ini merupakan opini penulis ya yang berkaitan dengan topik ya dilematisnya batu bara sebagai sumber energi. Di jawaban D tepat. Kita lihat soalnya, petikan bacaan di atas ya mengungkapkan ya, bertanya tentang topik ya atau hal yang dibahas dalam suatu bacaan ya. Perhatikan bacaannya. Ya, jawabannya adalah yang C, khasiat daun sirsak untuk pengobatan kanker. Oke, ini sesuai dengan hal yang dibahas ya dari bacaan ya, hal yang dominan dibahas dari bacaan. Kita lihat ya, bagian awal ya sudah terdapat ya, daun sirsak telah lama dikenal dalam pengobatan tradisional dan beberapa penelitian ilmiah sebagai salah satu bahan alami yang berpotensi dalam mendukung terapi kanker. Ada kata berpotensi. Kalimat berikutnya, beberapa manfaat. Manfaat ya sama dengan khasiat ya yang dikaitkan dengan daun sirsak dalam konteks ini meliputi ada 6 poin ya terkait khasiat atau manfaat daun sirsak. Oke, jadi terbukti bahwasanya jawaban C tepat ya sebagai topik ya atau isi dari bacaan ini.
Kita lihat ya soal ini, manfaat yang tidak dikaitkan dengan daun sirsak berdasarkan bacaan di atas adalah. Oke, ini bertanya tentang informasi yang ada di dalam teks. Informasi ini ada di bagian akhir ya dari teks. Jawabannya yang C ya, menggantikan terapi konvensional obat kanker. Nah, di bagian akhir dikatakan meskipun ada manfaat potensial yang dikaitkan dengan daun sirsak, penting dipahami bahwa daun sirsak bukanlah pengganti pengobatan kanker konvensional. Karena itu jawaban yang C tepat, ya, sesuai dengan isi teks. Oke, kita lihat soalnya. Kalimat yang tepat sebagai kesimpulan untuk teks tersebut adalah. Soal ini bertanya tentang kesimpulan. Kesimpulan bisa berupa hal umum ya dari suatu bacaan. Jawabannya yang A. Daun sirsak dapat bermanfaat untuk mendukung terapi kanker, tetapi perlu saran dokter untuk mempertimbangkan penggunaannya. Kesimpulan ya isi teks ini tepat ya mewakili paragraf-paragraf dalam teks. Perhatikan di bagian awal berbicara tentang manfaat ya. Di bagian akhir berbicara tentang saran ya dari penulis ya. Jawaban yang A tepat. Oke, kita lihat ya soal ini. Pertanyaannya, pada kalimat 4 terdapat pernyataan seharusnya kita lebih positive thinking dan membuat sugesti tentang hal-hal mistis di sini. Pertanyaannya, ini menunjukkan bahwa tokoh bersifat. Oke, mengetahui watak tokoh bisa dari dialog ya, bisa dari percakapan yang dilakukan tokoh ya dengan tokoh lainnya. Bisa juga watak tokoh dilihat dari penjelasan pengarang secara langsung. Kita kembali ke soal. Seharusnya kita lebih positive thinking dan membuang sugesti tentang hal-hal mistis di sini. Nah, kira-kira menunjukkan bahwa tokoh bersifat, ya jawabannya bijaksana. Ya. Hal ini ada di bagian tengah ya dari cerita ya. Sudah, kamu tidak seharusnya membicarakan hal ini saat keadaan seperti ini. Seharusnya kita lebih positive thinking dan membuang sugesti tentang hal-hal mistis di sini. Ini pernyataan tokoh yang dikutip oleh soal. Oke, jawabannya tepat ya, bijaksana. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tahu bahwasanya bijaksana memiliki beberapa arti. Yang pertama, bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya. Arif atau tajam pikiran. Bisa juga ya, bijaksana itu bermakna pandai dan hati-hati, atau cermat, teliti dan sebagainya apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, konteks ya untuk cerita ini ya tokoh ya memberikan ya saran ya, memberikan pendapat ya untuk mengatasi ya masalah dengan kata-kata yang bijaksana sesuai dengan makna yang kedua ya. Jadi pandai dan hati-hati ya apabila menghadapi kesulitan ya. Makanya di situ tokoh mengatakan tidak seharusnya membicarakan hal ini saat keadaan seperti ini. Seharusnya kita lebih positive thinking dan membuang sugesti. Itu jelas ya menunjukkan bahwa tokoh seorang yang bijaksana. Jawaban yang D tepat. Kita lihat soalnya. Dalam cerita di atas, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di puncak Lawu, apa yang dilakukan tokoh ya. Kita lihat ini ada sebuah cerita ya, perjalanan ke puncak Lawu ya. Kita lihat ya jawabannya apa? Ini berkenaan dengan informasi yang ada di dalam cerita. Ya, jawabannya C. Menjaga ucapan dan tidak melakukan pantangan. Jawaban ini sesuai dengan
informasi yang ada di dalam bagian akhir ya, tengah sampai hampir akhir ya dari cerita. Kita lihat yang dilingkari ya tanda merah. Saat itu kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati lagi ya dari segi omongan dan pantangan-pantangan yang harus kami lakukan pada saat puncak laut. Oke, tepat ya jawabannya yang C. Ya, soal ini bertanya, inti yang diungkapkan dalam petikan teks di atas adalah. Oke, menanyakan inti teks. Ya, jelas harus jawabannya itu harus mewakili ya kalimat-kalimat dalam teks. Oke, kita lihat jawabannya yang A. Perubahan pada diri seseorang membutuhkan niat yang sungguh-sungguh dan dukungan dari orang lain. Oke, jawaban yang A ini jelas ya mewakili bacaan atau teks ya. Kita lihat terkait dengan perubahan pada diri seorang membutuhkan niat yang sungguh-sungguh itu ada di bagian awal ya. Seorang mahasiswa yang pilihan hidupnya akan sungguh-sungguh berubah tetap akan menjadi lebih baik ketika niatnya bukan hanya pilihan, melainkan pilihan yang dibuktikan dan dilakukan dengan perubahan karakter yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan ya niat yang sungguh-sungguh ya diperlukan. Kemudian terkait dukungan dari orang lain ada di bagian akhir. Seorang mahasiswa yang bisa berubah dengan gaya hidupnya yang negatif tetap membutuhkan orang-orang yang tulus, tetap membutuhkan dukungan gitu ya, dan mau membimbing dengan benar supaya spiritualnya kuat ya dan karakternya terbentuk. Ini membuktikan bahwasanya sungguhan ya dukungan dari orang lain dibutuhkan ya untuk perubahan. Oke, jawaban yang A tepat. Kita lihat ya soal ini bertanya pernyataan yang tepat ya sebagai penjelasan kalimat terakhir paragraf di atas adalah. Oke, jawabannya yang D. Dukungan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya juga berperan penting dalam hal ini. Kita lihat ya bagian akhir dari bacaan. Seorang mahasiswa yang bisa berubah dengan gaya hidupnya yang negatif tetap membutuhkan orang-orang yang tulus dan mau membimbing dengan benar supaya spiritualnya kuat dan karakternya terbentuk. Oke, secara tersirat ya dari kalimat ini ya jawaban yang D tepat ya bahwasanya dukungan dari orang tua atau orang-orang terdekatnya berperan penting ya. Untuk apa? Untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Kita lihat lagi kalimat terakhirnya. Seorang mahasiswa bisa berubah dengan gaya hidupnya negatif tetap membutuhkan orang-orang yang tulus. Nah, dukungan orang tua, dukungan teman, dukungan orang-orang terdekat penting dalam hal ini. Oke, jawaban D tepat. Oke, kita lihat pertanyaannya. Hal-hal berikut berkaitan dengan kedaulatan pangan kecuali. Ya, penting sebuah ketelitian untuk mengerjakan soal ini. Oke, jawabannya B, sesuai dengan selera masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi ini kurang atau tidak berkaitan ya dengan kedaulatan pangan. Pilihan yang lain A, C, D, dan E berkaitan. Kita lihat yang A tentang pemenuhan pangan ya ada di bagian awal ya. Kedaulatan pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Yang A terbukti berkaitan. Kita lihat yang C, penganekaragaman pangan. Oke, ada di bagian 1 ya, di paragraf 1. Artinya kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Yang C berkaitan. Yang D berkualitas gizi baik. Kita lihat ada di bagian awal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik.
Oke, pilihan yang E, pangannya sendiri ya, ada juga ya di bagian awal. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri. Oke, terbukti A, C, D, E berkaitan, sementara yang B tidak berkaitan. Oke, jawabannya B. Kita lihat soalnya, berdasarkan bacaan, masalah yang mendasar dan memengaruhi nasib suatu bangsa adalah, bertanya tentang informasi yang ada di dalam bacaan. Ya, jawabannya C. Kira-kira ada di mana? Ya, ada di paragraf kedua, kalimat pertama. Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah persoalan yang fundamental. Fundamental itu mendasar ya, dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Jadi jawaban C tepat. Oke, kita lihat soalnya. Frasa hal ini pada kalimat ketiga, paragraf kedua mengandung maksud ya. Jadi bertanya tentang kata acuan, kata ini yang mengacu ke kata apa atau susunan kata apa. Biasanya ya diambil dari kalimat sebelumnya. Oke, mengacu ke kalimat sebelumnya. Kita lihat jawabannya adalah yang B, kebergantungan pangan ya. Kita buktikan apakah mengacu ke kalimat sebelumnya. Oke, hal ini ya ada di bagian tengah ya dari paragraf kalimat ketiga paragraf kedua. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat belum bisa dengan bebas menentukan kebutuhan pangannya. Kita lihat yang logis mengacu ke mana? Ya, jelas mengacu ke kalimat sebelumnya, ketergantungan pangan. Sementara itu, ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Coba kita ganti sebagai penguji ya, bahwasanya jawaban yang B tepat. Ketergantungan pangan menunjukkan bahwa rakyat belum bisa dengan bebas menentukan kebutuhan pangannya. Tepat ya, hal ini mengacu ke kebergantungan pangan. Jawabannya B. Kita lihat soalnya, hal yang disoroti dalam petikan teks di atas adalah, kira-kira membahas apa teksnya? Jawabannya B, kekhawatiran akan teknologi AI ya, yang mengambil alih peran dan kreativitas manusia. Kita lihat ya. Pada bacaan ada di paragraf kedua. Terlepas dari banyak keuntungan yang dijanjikan AI, misalnya peningkatan perawatan, kesehatan, atau peningkatan keselamatan di jalan raya, ada juga banyak kritik terhadap teknologi tersebut. Kalimat berikutnya, ketakutan tampaknya berjalan dalam dua arah. Ya, muncul ya kata ketakutan. Kalimat berikutnya menjelaskan lagi beberapa khawatir tentang kemungkinan penyalahgunaan, pemalsuan, atau disinformasi dan seterusnya. Pada bagian kedua ya, paragraf kedua bagian awal ya, atau di paragraf kedua di kalimat awal ini menunjukkan bahwasanya jawaban B tepat ya, karena tentang kekhawatiran akan teknologi AI atau AI ini dikembangkan ya di kalimat-kalimat berikutnya. Jawaban yang B tepat. Kita lihat soalnya, menurut pernyataan Trissler ya dan Christian Vater, ketakutan akan AI atau AI ya adalah suatu hal yang jawabannya wajar. Ada di mana? Ada di paragraf ketiga ya. Kita lihat ya kutipan kalimatnya, kekhawatiran muncul ya terutama terkait dengan sistem teknis besar yang tampak anonim. Terus dilanjutkan lagi, menurut Christian Vater, filsuf teknologi dan sejarawan, pertanyaan tentang misalnya
Apa dampak AI terhadap profesi seseorang merupakan kekhawatiran yang rasional dan bukan ketakutan yang berlebihan terhadap mesin. Rasional, kemudian bukan ketakutan yang berlebihan, ini menunjukkan sebuah kewajaran. Oke, dalam KBBI sendiri dikatakan rasional itu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, ya, menurut pikiran yang sehat cocok dengan akal. Ya, jadi benar ya jawaban yang A. Oke, kita lihat ya soalnya, istilah anonim pada paragraf ketiga dapat dimaknai dengan, oke, jawabannya tak beridentitas ya. Ini ada di kutipan ya. Di paragraf ketiga, kekhawatiran muncul terutama terkait dengan sistem teknis besar yang tampak anonim. Ya, jadi anonim itu menurut KBBI juga ya bermakna tak beridentitas. Ingat saja anonim sama dengan no name ya. Oke, jawabannya D. Oke, berikutnya ya bertanya tentang unsur intrinsik ya, latar cerita yang berkembang dalam petikan di atas adalah, oke, ini ada kutipan ya, sebuah cerita ya, ada banyak dialog di sini. Latar ya, kita tahu latar itu keterangan waktu, tempat, suasana terjadinya peristiwa. Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya pagi hari. Kita lihat ya apakah benar latar yang berkembang pagi hari. Berarti ini berkaitan dengan latar waktu ya, kapan terjadinya peristiwa. Ya, kita kutip ya dari beberapa bagian dalam cerita tersebut ya. Pertama di bagian awal pukul 3:20 ya. Perempuan itu ada benarnya, udara luar biasa dingin, langit memang nampak begitu bersih tanpa sedikit pun awan menahan terangnya cahaya bulan. Jaket jeans yang kupakai ini jadi terasa kelewat tipis, tapi cukup lumayan untuk tidak membuatku menggigil. Ini menunjukkan ya, di bagian awal pukul 3:20 ya. Kemudian di bagian akhir ya, tersurat bahkan ya, ada dialog ya antara anak dengan ibu. Ibu bergegas melangkah ke dalam. Jangan tanya soal surat, pokoknya kamu sekarang sudah datang, sudah ada di sini. Mau minum dulu, biar Atun menjerang air. Jangan, masih terlalu pagi, kata si anak. Ada kata pagi di situ. Nah, ini menunjukkan ya dua kutipan ini bahwasanya latar yang berkembang pada cerita tersebut adalah pagi hari. Pilihan yang lain kurang tepat ya, sore, siang, malam atau tengah malam itu tidak menggambarkan ya latar yang terjadi pada cerita. Oke, jawabannya B. Oke, kita lihat soalnya nilai moral. Oke, nilai yang berhubungan dengan sikap ya, etika ya, yang terkandung dalam cerita di atas adalah. Oke, jawabannya apa? Ya, jawabannya yang A. Seorang anak yang bersedia menuruti permintaan ibunya untuk pulang saat sedang pergi merantau. Ya, kita lihat ya dialog antara anak dengan ibu ya. Ini saat anak baru datang ke rumah ibu ya. Kita lihat ya bukti ya bahwasanya nilai moralnya adalah yang A ya dari dialog ibu dan anak tersebut ya. Sang anak bertanya, "Ibu sakit? Apa aku kelihatan seperti orang sakit?" Jawab ibu. Surat itu, ibu bergegas melangkah ke dalam. "Jangan tanya soal surat. Pokoknya kamu sekarang sudah datang, sudah ada di sini." Oke, secara tersirat ya menunjukkan bahwasanya ibu ya menyuruh ya anaknya datang dan anaknya juga bersedia untuk datang. Kemudian terjadilah ya pertemuan ya antara keduanya tersebut. Oke, jawabannya yang A. Oke, kita lihat soalnya. Paragraf pertama dalam teks di atas menginformasikan. Oke, jawabannya kita lihat yang A, konsepsi desa.
Kita tahu konsepsi itu pengertian. Nah, kita lihat paragraf pertama itu banyak membahas pengertian, ya, terutama pengertian desa. Kalimat pertama, desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 merupakan, oke. Terus di bagian tengah desa merupakan, ya, di bagian akhir juga, ya, ada pengertian atau konsepsi desa. Jadi terbukti bahwasanya jawaban yang A tepat. Oke, kita lihat ya soalnya, berdasarkan teks di atas, mengapa kota dinilai lebih maju dan berkembang daripada desa? Oke, bertanya tentang informasi ya dalam wacana, ya dalam bacaan. Jawabannya C, desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Oke, ada di paragraf kedua di kalimat awal, ya, kalimat-kalimat awal. Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Apa? Yakni kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, serta sarana dan prasarana yang lebih sulit dibanding kota, serta tingkat pendidikan rendah. Oke, jawabannya tepat, yang C. Oke, kita lihat soalnya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di desa? Terkait solusi, ada di bagian akhir ya dari bacaan. Jawabannya A, melakukan pembangunan di desa. Kita lihat ada di bagian akhir, permasalahan yang ada ini ya dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Ya, jawaban yang A tepat. Oke, kita lihat soalnya, berdasarkan bacaan di atas dapat diungkapkan bahwa orang yang introvert ya adalah orang yang. Oke, di teks ya ada introvert, ada juga istilah extrovert. Kita lihat ya mana istilah sesuai dengan konteks ya dari bacaan, konteks dari kalimatnya. Jawabannya introvert itu bersifat tertutup ya, berarti extrovert itu terbuka ya. Kita lihat di bagian akhir ya, pengaruh lingkungan ini termasuk pengalaman yang dialami sehingga enggan untuk membuka diri. Enggan untuk membuka diri, menunjukkan bahwasanya introvert. Pengalaman bullying ya, tidak diterima lingkungan ya, atau dimanfaatkan oleh lingkungan bisa membuat seorang menjadi introvert ya, pribadi yang tertutup ya. Jadi jawabannya benar, yang B. Kita lihat soalnya, kesimpulan bacaan di atas. Oke, kesimpulan bisa berupa hal umum dari suatu bacaan, ya intinya harus mewakili ya kalimat-kalimat dari bacaan ya atau paragraf-paragraf dari sebuah bacaan. Oke, jawabannya yang B, kepribadian introvert dapat dipengaruhi oleh faktor gen dan lingkungan. Kesimpulan ini ya ada di kalimat kedua ya dari paragraf tersebut. Akan tetapi yang lebih berpengaruh besar adalah faktor gen dan lingkungan seseorang. Kalimat-kalimat berikutnya membahas ya faktor ini. Karena itu tepat ya jawaban ya kesimpulan bacaannya adalah yang B. Kita lihat soalnya, cerita di atas berkisah tentang menanyakan tema ya pokok permasalahan dalam sebuah cerita. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kita baca teksnya. Ya, jawabannya yang B. Tokoh Muhdi menantang Burham dan aku untuk bermain catur saat mereka berteduh sepulang sekolah ya. Oke, kisah ini dominan ya dalam bacaan. Kita lihat ya di bagian tengah ya sampai menuju akhir. Setelah bel terakhir berdentang, kami lalu berlarian pulang. Di tengah jalan kami terpaksa harus berteduh di sebuah gardu hansip karena hujan tiba-tiba menderas. Untuk mengisi waktu, siapa yang berani melawan aku? Tanya sang juara ya sambil mengeluarkan kotak caturnya dari dalam tas ya. Perut lapar, segan sahutku. Juara ketiga takut kalah rupanya. Bagaimana dengan juara kedua? Tantang Muhdi pula ya. Nah, di sini tampak bahwasanya
cerita ya dalam kutipan ya. Cerita ini ya, berkisah tentang tokoh Muhdi yang menantang Burham dan aku untuk bermain catur ya saat kondisi sedang ya, berteduh mereka ya saat hujan. Oke, jadi jawaban B tepat ya sebagai pokok permasalahan dalam kutipan cerita. Oke, jawabannya B. Kita lihat soalnya, dalam cerita di atas, penggambaran tokoh Muhdi sebagai orang yang sombong diketahui melalui ya, penggambaran tokoh bisa dari berbagai cara ya, bisa dari pikiran ya, penjelasan langsung, tanggapan, dialog atau ucapan, bisa juga dari lingkungan. Oke, kira-kira digambarkan melalui apa? Ya, jawabannya yang D, dialog atau ucapan tokoh. Oke, ini ada di bagian tengah, kita lihat ya ucapan dari Muhdi. Untuk mengisi waktu, siapa yang berani melawan aku? Ya, dari kalimat ini sudah menunjukkan bahwasanya Muhdi sombong. Kemudian di kalimat berikutnya, juara ketiga takut kalah rupanya. Bagaimana dengan juara kedua? Tantang Muhdi pula. Oke. Beberapa cakapan atau dialog ini menunjukkan bahwasanya karakter dari Muhdi adalah sombong. Di jawaban D tepat ya, karakter sombong ditunjukkan oleh dialog atau ucapan tokoh. Oke, kita lihat soalnya apa yang diungkapkan dalam paragraf di atas. Oke, berkaitan dengan topik ya atau hal yang dominan dibahas, secara umum dibahas dari bacaan. Jawabannya adalah B, pentingnya soft skill bagi seseorang. Ya, kita lihat ya kalimat-kalimat dalam bacaan yang mengulang kata soft skill ya sebagai kata kunci ya dari bacaan. Oke, di bagian tengah ya, dengan memiliki soft skill yang baik, oke, sesungguhnya orang tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melakukan sesuatu atau mengubah sesuatu. Menunjukkan pentingnya soft skill. Terus di bawahnya juga disebutkan, selain itu orang yang pintar tanpa didukung oleh kemampuan soft skill yang memadai terkadang tidak dapat tampil ke permukaan dan ide-idenya cenderung tenggelam tanpa dapat didengar oleh orang lain. Lagi-lagi berbicara tentang pentingnya soft skill. Di bagian ke akhir ya, akan tetapi apabila didukung oleh kemampuan soft skill yang baik, ya, orang tersebut dapat menyampaikan ide-ide dengan baik kepada orang lain, sehingga tentu saja ide-idenya menjadi dikenal oleh orang banyak. Ya, ini menunjukkan ya bahwasanya hal yang diungkapkan ya dalam paragraf di atas adalah pentingnya soft skill bagi seseorang, termasuk kalimat terakhir. Kemampuan seperti ini juga, maksudnya soft skill tadi, sangat dibutuhkan ya oleh seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Oke, jawabannya jelas yang B. Oke, kita lihat soalnya. Berdasarkan bacaan di atas, salah satu manfaat ya jika seseorang memiliki soft skill adalah ia mampu dalam hal berikut, kecuali teliti ya dalam mengerjakan soal ini. Ya, ini berkaitan dengan informasi. Ya, bisa tersirat, bisa juga tersurat. Ya. Kecuali, ya hati-hati soalnya mengandung kata kecuali. Jawabannya yang E, beraktivitas. Jadi di teks tidak disebutkan ya bahwasanya beraktivitas itu merupakan manfaat ya dari atau jika ya seseorang memiliki soft skill. A, B, C, D, berkomunikasi, berdialog, bernegosiasi, berbicara itu adalah manfaat ya jika seorang memiliki soft skill. Bagian awal, dapat menyampaikan ide-ide secara verbal. Ini bisa masuk ke manfaat berbicara ya, bisa masuk ke manfaat berkomunikasi. Dapat melakukan negosiasi yang baik. Ini jelas ya, berkaitan dengan pilihan yang C ya, manfaat bernegosiasi ya jika seorang memiliki soft skill. Oke, terus di bagian akhir dapat menyampaikan ide-ide. Ini juga sama ya, menunjukkan bahwasanya
Ya, kemampuan soft skill itu ya manfaatnya adalah bisa menyampaikan ide-ide, berarti berbicara, berkomunikasi, bahkan berdialog. Nah, ada tambahannya ya, di bagian awal disebutkan juga menjadi motivator yang baik bagi orang lain. Oke. Jelas ya, yang tidak termasuk adalah yang beraktivitas. Oke, kita lihat soalnya. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf di atas? Yo, teliti ya dalam menjawab model soal seperti ini. Ya, jawabannya adalah B. Apa peranan penting pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia? Oke, informasi ini ada di kalimat kedua. Kita lihat kalimat keduanya. Disinilah pendidikan berperan penting dalam penguatan karakter bangsa Indonesia. Jadi, ketika kita ajukan pertanyaan, apa peranan penting pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia? Apa peranannya? Penguatan karakter bangsa Indonesia.